Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim beserta jajaran pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang sama-sama kita hormati, yang hari ini beliau belum berkesempatan hadir karena ada acara di tempat lain, yaitu Ketua Hay'ah Tahfidz Al-Qur'anil Majid menika Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Sayyidul Rauf MHI. Yang saya hormati para asatidz, para pembina Hay'ah Tahfidzil Quran yang hadir pada kesempatan sore hari ini, Ustaz Manzilur Rahman Ramadan. Jadi walaupun bulannya Shafar tetap Ramadan. Ustaz Mas Haji Hamzah, Ustaz Solihin dan Ustaz Awaluddin Fitrah, monggo segera memasuki. Ada tadi intip-intip di situ sambil senyum-senyum tadi. Yang saya hormati para musa'id masa khidmah 2023-2024 yang dimotori oleh Gus Ilham Febriansyah, dan saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, termasuk yang hari ini tadi dilantik, yaitu jajaran musa'id masa khidmah 2024-2025, terkhusus Ketua Musa'id terpilih di dalam syata Kiai menika Gus Akhdam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah karena pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini kita dipertemukan dalam acara yang penuh barokah, karena ini adalah starting point untuk kita bergerak melaksanakan proker-proker kita dalam rangka mensyiarkan Al-Quran kalamullah khususnya di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para asatidz yang saya hormati, para musa'id dan musa'idah masa khidmah 2024-2025, izinkan saya dalam hal ini mewakili Ketua Hatiki. Jadi sekarang itu dalam pekan-pekan ini usum-usumnya, tahu usum ya, lagi musim-musimnya badal. Kemarin di wisuda tahfidz Pak Rektor dibadali oleh Wakil Rektor 1. Hari ini pelantikan karena ada satu dan lain hal sehingga Yai Rauf tidak bisa hadir, sehingga membadalkan ke saya. Yang pertama, atas nama Ketua Hatiki dan juga jajaran asatidz para pembina, pertama kami mengucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing panjenengan semua di dalam menjalankan amanah sebagai pengurus di jajaran musa'id musa'idah Hay'ah Tahfidz Al-Quran masa khidmah 2024-2025. Saya melihat ada satu optimisme. Nah, ini berarti sudah menunjukkan sebuah faham, karena ada ismenya. Kalau tadi Gus Akhdam di dalam sambutannya yang luar biasa, apalagi tadi setelah menerima sayap Superman berlogo HTG tadi dari Gus Ilham,
Saya tadi sempat ketar-ketir ketika Gus Ilham maju, karena Ilham maju saja itu bisa membuat orang nangis. Apalagi tadi membawa bendera kebesaran HTG yang kemudian dikenakan tadi itu. Nah, tahun ini kita itu selalu berharap bahwa semakin hari, semakin pergantian kepengurusan, bukan bermaksud menafikan apa yang sudah dilakukan oleh yang lama, maka kita harus punya kreasi-kreasi. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Yang lalu itu adalah kreasi yang lalu. Kalau hari ini mana yang baik itu kita lestarikan. Al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ada kreasi-kreasi tertentu. Saya punya pandangan yang optimis. Kenapa kok tahun ini saya anggap berbeda? Saya ibaratkan sebuah permainan sepak bola, umpama ya. Biasanya formasinya itu ada 4-4-2, total football. Ada 5-3 berapa? 5-3-2. Biasanya striker ini itu kalau sendirian, tidak ada tandemnya. Ya mungkin ada tipe-tipe striker itu yang di depan serangan ini cuma satu striker. Tapi kadang-kadang itu untuk kerjasama tim itu kurang kuat, karena ini lebih dominan kerja individu. Maka biasanya ada striker itu tandem itu 2 dipasang. Nah ini baru ada di sejarah HTG. Ketua dan wakilnya itu kembar. Sehingga kalau diibaratkan sepak bola itu, ini di depan ini striker ini, umpama maunya backnya musuh itu yang jaga itu yang mau dijaga yang Ahmad, ternyata yang dikejar Akhdam, lah kan kecelik ini. Akhirnya kan ini bisa lolos. Nah ini sehingga ada satu optimisme bahwa ini kinerjanya akan bagus dengan kerjasama yang sudah baik. Apalagi 2 orang ini antara wakil dengan ketuanya ini, ketika kemarin yang Gus Ahmad tidak terpilih jadi ketua, saya yakin ya biasa-biasa saja, tidak kemudian punya rasa dendam, kok aku gak kepilih ya, malah justru sudah saling melengkapi. Nah ini optimisme yang pertama. Terus yang kedua, kemarin ketika seleksi Musaid dan Musaidah, Masya Allah itu pendaftarnya luar biasa. Tapi kan tidak mungkin itu diterima semuanya. Mulai diterima semuanya kakek sing nganggur karena sudah dikerjakan yang lain, nganggur kabeh. Akhirnya nggak jalan prokernya karena jaga no sing liyani. Nah, saya melihat sebuah antusias yang luar biasa dari para anggota HTG yang ingin mendaftar sebagai musaid. Ini bukan karena apa-apa, tapi karena niat khidmah. Dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman, yaqulullahu azza wa jalla lid-dunya, ya dunya ukhdumi man khadamani wastakhdumi ya dunya man khadamaki. Rawahu al-Qudai. Jadi hadis ini maknanya adalah ini masuk hati ini diterjemah barang. Gus Ilham sudah manduk-manduk itu sudah mafhum insyaallah. Parameternya Gus Ilham. Kalau Gus Ilham sudah paham, insyaallah yang lain paham. Karena yang lain akan kerasukan ilham. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Kata Allah dawuh, hei dunya, khidmahlah, kamu jadilah budak kepada orang yang berkhidmah kepadaku. Lah khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang paling cepat, ya, cara yang paling instan itu adalah melalui kalamullah. Ya yang lain banyak, bentuknya banyak yang lain. Tapi kalamullah itu punya keistimewaan yang luar biasa. Sehingga kalau sampai mendaftar jadi anggota, jadi musaidah di Hayat Tahfidz Al-Quran ini termasuk bagian dari khidmah kepada Allah melalui kalamnya. Sampai mulai nanti ngatur jadwal. Bagi yang divisi munakosha ada jadwal kajian, divisi mutarosa kapan wayah khataman, divisi inventaris mana sandal-sandal yang bagus yang bisa dimasukkan inventaris, kan begitu. Terus saya lihat pemilihan dari
para musaid ini dari pengurus inti kemarin sudah luar biasa. Karena tadi seperti ketika pelantikan tadi, itu sudah sesuai. Divisi apa itu sudah sesuai sama orangnya. Contoh yang saya kenal seperti Gus Akmalul Fikri ini. Ketika maju divisi inventaris, ini memang wajahnya inventaris banget sudah. Jadi itu memang pas gitu. Yang mudarosa juga begitu. Terus dulu ada yang ngaji tok gitu. Ini mudarosa yang tengah ini, munakosa ini. Mudarosa. Dan seterusnya. Nah, kembali ke hadis qudsi tadi. Selamat datang Ustaz Awal. Ya, ini baru ada di hati ini Ustaz Awal yang datangnya akhir. Kalau Ustaz Awal datangnya awal biasa, ini Ustaz Awal datangnya akhir. Tapi masih akhir tetap awal gitu. Ini hebatnya kan di sini. Masih akhir tetap awal. Masih acara wis buyar tetap awal gitu. Kita lanjutkan lagi. Ya. Wastakhtumi ya dunya man khodamaki. Jadikanlah dia budak atau jadikanlah dia khodam bagimu wahai dunia, orang yang menghamba kepadamu pada dunia. Makanya ini ditata niatnya. Sampai niatnya wis bismillah di hati itu, sampai jangan pernah berpikir aku ini oleh opo ya, oleh bayaran opo, enggak. Tapi yang sampai harus tanamkan dalam diri kalian, apa yang bisa saya berikan untuk hati ini. Kalau itu berarti Anda termasuk orang yang dalam hadis qudsi tadi, ukhdumi ya dunya man khodamani, itu kata Allah. Jadi kalau umpama ada yang diminta jadi mustami, terus ngurusi apa, sudahlah bismillah sudah. Lah bayarannya gak saiki. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Ada yang diberi panjernya ketika di dunia, dibukakan aneka hal-hal yang kita tidak pernah menyangka. Tapi jangan kemudian diharap-harap bisa gak toko-toko bayaran. Itu masing-masing orang beda. Itu Allah yang akan mengatur dan mengukur. Ono sing arek iki pantese mingguan, arek iki pantese bulanan. Itu bukan tugas kita untuk ngurusi itu. Yang penting kalau bukan saya terus sopo. Sehingga dengan ini maka semuanya tandang. Ojo ini awakmu kalau kabeh sampai naik. Ini kadang-kadang tidak jalan. Apalagi tantangan kita di tahun ini semakin besar. Saya tadi sempat ngobrol sedikit dengan Gus Ilham. Saya itu memang kalau ketemu Gus Ilham itu sering ngajak ngobrol. Harapannya cuma satu, agar saya sering mendapatkan ilham. Karena kalau ngobrol dengan beliau itu melihat saja itu dapat pencerahan. Yes. Saya lanjutkan. Iya, BR1 saja Masya Allah sudah terenyuh. Sampai tadi pagi beliau ngantor itu masih bawa tisu. Tapi untuk hal yang lain mungkin. Tapi tetap bawa tisu. Kita lanjutkan. Untuk di mana? Ilhamnya kok lali. Apa? Nah, tantangan baru. Saya tadi ngobrol sama Gus Ilham. Tahun ini kita mau tidak mau dan jelasnya tidak bisa menolak, UIN ini sudah menerima mahasantri di kampus 3. Dan kampus 3 itu salah satu jurusan atau prodi yang ditaruh di sana itu IAT, ILHA, BSA, Sastra Inggris, Psikologi. Nah, biasanya ini ya, teman-teman yang masuk itu sudah punya hafalan atau sudah punya modal Al-Quran, itu biasanya yang prodi IAT. Kalaupun tidak itu ya hanya beberapa. Makanya di prodi IAT belum punya dasar apa-apa itu biasanya agak delok koncone ini, aduh kok iku ngene ya. Gus Sauki kok sudah luar biasa. Itu kan kadang-kadang mikir begitu. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama hanya fiktif belaka. Duduk Sauki jenengan, ini masih ketepaan podo gitu loh Gus. Nah, ini tantangannya apa? Bagaimana kita ini memberikan layanan. Walaupun kemarin ketika saya dengan Ustadz Rauf selaku ketua HTG ketika menghadap ke Bu WR, kita sudah sampaikan problem-problem itu. Kira-kira layanannya ini gimana? Karena kampus 3 ini selama ini yang jalan itu kan di kampus 1 itu seperti kajian tafsir di Munakosa,
setoran itu ya setelah taklim. Padahal kalau setelah taklim di sini itu ya tidak ada yang di sini aman. Kalau di kampus 3, kampus 2 kemarin beberapa sudah disubkan ke musyrif-musyrifah yang ada di sana. Kampus 3 dengan 1.400 mahasiswa, saya yakin nanti IAT-nya berapa, itu yang punya hafalan berapa. Ini perlu kita pikirkan. Nah, apakah nanti tandem yang 2 tadi, Gus Ahdam dan Gus Ahmad setiap malam harus naik ke kampus 3? Nah, ini kan harus kita bicarakan. Itu termasuk tantangan-tantangan yang kita hadapi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ala kulli hal, sekali lagi kami ucapkan selamat dalam artian selamat dan mudah-mudahan sukses dan mendapat bimbingan Allah dalam mengemban amanah. Dan saya berharap kami dari para asatidz pembina itu berharap kekompakan itu tidak hanya di awal ketika pelantikan. Yang datang hari ini tetaplah aktif sebagai pengurus sampai nanti akhir masa khidmah. Yang tidak datang ketika pelantikan karena ada satu dan lain hal. Karena tadi saya lihat ketika penyerahan map tadi ada nama-nama yang disebut tapi orangnya tidak hadir, masih udzur, masih berhalangan, tidak bisa hadir. Maka itu juga kami harapkan bisa tetap sampai akhir bisa aktif. Kalau ada 1-2 anggotanya dari divisi itu tidak aktif, segera dicari tahu, segera ada komunikasi dan pendekatan secara personal. Kira-kira kenapa? Karena begini, sebuah roda organisasi itu, sampai jangan pernah berpikir, alah, aku apa sih yang bisa saya berikan? Saya tidak hadir, tidak masalah. Bukan itu. Tapi sekecil apapun peran Anda, boleh jadi tanpa kehadiran Anda nanti akan menghambat roda organisasi. Ibaratnya dari mana? Namanya kalau anak saya itu contohnya ya, punya mainan. Itu kalau sambil bongkar yang pakai baterai itu, namanya gigi gerigi itu mulai ada yang jenis paling kecil lalu agak besar. Kalau dulu mobil Tamiya lah, sambil bongkar tuh dinamo itu kecil giginya. Terus baru ono sing rada gede. Itu copot satu saja, ini main gereng tok gak iso mlaku. Cobalah diibaratkan begitu. Sehingga kehadiran Anda ini bukan karena kita merasa sebagai orang penting, tapi kita mikirnya apa yang bisa saya berikan untuk hati. Mumpung kalian masih berstatus sebagai musaid dan musaidah dan masih berkesempatan di sini di UIN ini dan masih Allah anugerahkan umur. Mudah-mudahan semangat baru ini di pelantikan ini nanti berjalan dengan baik sampai di akhir masa khidmah. Semuanya tanamkan dalam diri masing-masing niat bahwa ini adalah lillah dan untuk mensyiarkan kalamullah dan tidak ada lain. Sampai ngopeni Quran ini sampean sendiri plus apa yang sudah sampean miliki juga sampean tularkan ke yang lain, baik dengan mengawal sistemnya atau sampean sendiri menjadi bagian dari orang yang memberikan sesuatu di dalam hayat tahfidz Al-Qur'anil Majid. Kalau Pak Rektor kemarin kan Hay'atu Tahfidzil Qur'anil Karim, itu distingsi beliau. Saya mencoba untuk berangkat dari ayat bal huwa Qur'anum Majid sehingga Hay'atu Tahfidzil Qur'anil Majid. Ya. Tapi tidak usah diikuti, ya cukup. Ini tambahan guyonan saja. Saya agak grogi karena Ustaz awal dari tadi menatap saya, karena beliau yang bagian doa sudah siap. Cepet mudun aku siap doa ya begitu. Karena nanti doa dari Ustaz awal ini yang akan kita aminkan. Mohon Ustaz ini didoakan ini teman-teman saya ini. Karena di HTG itu kalau ditanya kiainya siapa, ya Ustaz awal ini. Karena Ustaz awal itu Masya Allah, kalau sudah pegang mic itu yang ninggluk di hadapan beliau itu ribuan orang, jamaah simaan mantap, luar biasa. Kalau Ustaz Mansil yang ngaji di depannya 2 orang karena temannya bodoh-bodoh hataman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Terutama pada para asatidz yang kalau saya sebut nama-namanya, kalau ada yang kurang berkenan anggap saja hanya terjadi kesamaan nama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.